Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan tidak menyerah walau teraniaya. Firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 12 dan Matius pasal 5 ayat 11. Gelombang penganiayaan yang keras terjadi di Jepang pada tahun 1600, di mana selama waktu tersebut banyak umat Kristen menjadi martir. Pada tanggal 20 Februari 1627, pemimpin gereja bernama Paolo Ocibori bersama istri dan ketiga anaknya ditahan oleh pemerintah setempat karena menampung para misionaris. Pada hari itu, Paulo dan 37 orang Kristen lainnya dipukuli, diarak telanjang melalui pusat kota dan dipenjarakan di istana Shimabara. Siksaan dan aniaya yang dilakukan oleh prajurit pemerintahan sangatlah kejam. Mereka menggunakan cara-cara keji untuk memaksa orang Kristen menyangkal iman mereka. Para prajurit memotong jari anak-anak Paulo kecuali jempol dan kelingking mereka, dengan berkata bahwa orang-orang Kristen seharusnya mempunyai jari lebih sedikit dari jari binatang. Namun para prajurit sangat terkejut melihat keberanian dari anak-anak Paulo yang tidak mengeluh kesakitan, bahkan tidak menangis saat jari-jari mereka dipotong. Tidak puas dengan apa yang mereka lakukan, para prajurit ini pun mengikat para tahanan dan melemparkan mereka berkali-kali ke dalam air es yang sangat dingin yang berada di Teluk Shimabara. Walaupun begitu, orang-orang Kristen tersebut tidak mau menyangkal iman mereka. Kata-kata terakhir Antonio, anak tertua Paulo, sebelum ia meninggal adalah, "Ayah, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena memberikan kita berkat luar biasa seperti ini." Kisah di atas adalah kisah nyata, bagaimana orang percaya mengalami penganiayaan yang luar biasa dari orang-orang yang menginginkan agar orang percaya menyangkal iman mereka di dalam Tuhan. Namun penganiayaan tersebut tidak dapat membuat keluarga Paulo dan orang percaya lainnya menyerah. Sampai mereka mati, iman mereka tetap teguh kepada Tuhan. Hal ini menjadi sebuah dorongan atau tantangan bagi setiap kita orang percaya. Apakah kita juga bisa sama seperti mereka, dapat bertahan di dalam penganiayaan? Memang tidaklah mudah untuk dapat bertahan di dalam situasi yang menyakitkan, penuh dengan kesengsaraan hingga nyawa pun menjadi taruhan. Tetapi mari kita lihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Melihat tulisan dari Rasul Paulus, kita bisa tahu bahwa ia pun pernah mengalami siksaan yang sangat berat. Namun kelihatannya Rasul Paulus bersyukur dengan apa yang dialaminya. Sebab di dalam semuanya itu, dia bisa melihat kuasa Tuhan nyata atas hidupnya. Artinya, penganiayaan adalah berkat bagi Rasul Paulus karena bisa menikmati kuasa Tuhan yang besar.
Jika hidup kita teraniaya oleh karena iman kita kepada Tuhan, janganlah takut, jangan menyerah, dan jangan tinggalkan iman kita. Tetaplah setia, mengiring dan melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan aku untuk setia, mengiring dan melayani-Mu, apapun yang terjadi di dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.